Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma dengan NIM B2206149, kelas 01B Majene atau kelas Sumbar. Program studi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palpo. Nah, pada kali ini saya mengerjakan tugas dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan, Pranika dan Prakonsepsi dengan topik Informasi gizi pada calon pengantin dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rismawati SST MKes. Pada kali ini saya akan membahas mengenai gizi pada calon pengantin. Apa sih itu gizi calon pengantin? Simak terus ya. Pengertian gizi calon pengantin. Gizi calon pengantin merupakan suatu cara untuk memperhatikan status gizi pada calon pengantin demi tercapainya keluarga sehat dan keturunan yang berkualitas. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa menikah adalah suatu cara untuk memperoleh keturunan. Calon pengantin wanita maupun pria perlu memperhatikan status gizinya masing-masing sebelum memasuki jenjang pernikahannya. Manfaat dari status gizi calon pengantin wanita dapat mengandung dan melahirkan anak yang sehat, dan anak yang dilahirkan akan tumbuh sehat dan cerdas. Menurut BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, umur ideal untuk menikah bagi pria berusia 25 tahun dikarenakan usianya sudah mencukupi dan sudah dapat berpikiran dewasa. Untuk wanita berusia 20 tahun, jika di bawah dari 20 tahun itu akan mengakibatkan risiko pada kesehatannya. Selanjutnya, persiapan gizi bagi calon pengantin. Rencanakanlah kehamilanmu dengan baik. Yang pertama, hamil sebaiknya 20-35 tahun. Dan yang kedua, masa subur wanita 10-15 hari setelah haid. Dan yang ketiga, cek status gizi dan kesehatan agar normal dan tetap sehat. Pesan gizi seimbang untuk calon pengantin. Pertama, konsumsi makanan yang beraneka ragam untuk mencapai kebutuhan energi, karbohidrat, lemak, protein, dan zat gizi mikro. Dan kedua, konsumsi sayur-sayuran hijau. Dan yang ketiga, konsumsi buah-buahan yang berwarna. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pernikahan. Pertama, vitamin B12. Vitamin B12 ini berfungsi untuk memelihara kesuburan pria. Contohnya berupa daging maupun olahannya, seperti susu dan keju. Dan yang kedua, vitamin E. Vitamin E ini berfungsi untuk memelihara kesuburan pada wanita atau perempuan. Contohnya minyak kelapa sawit, minyak kelapa, bunga matahari, dan toge. Ketiga, memenuhi kebutuhan zat gizi mikro, terutama pada zat besi dan zinc. Sumber zat besi ada pada daging, telur, ikan, bayam, dan brokoli. Sedangkan zat zinc ada pada ayam, telur, susu, dan keju. Keempat, tercukupinya kebutuhan protein sebelum hamil. Pangan sumber protein ada pada telur, ikan, daging, tempe, dan tahu. Kelima, terpenuhinya asam folat sebelum kehamilan. Asam folat berfungsi sebagai perkembangan otak. Ketika kekurangan asam folat akan dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan pada otak. Pangan sumber asam folat diantaranya biji-bijian, sayur-sayuran hijau, dan buah-buahan yang lainnya. Keenam, biasakan menjalankan pola hidup yang sehat dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat akan meningkatkan kualitas yang lebih baik.
Yang ketujuh yaitu vitamin A. Vitamin A ini berfungsi sebagai memproduksi sperma, seperti ada hati, susu, dan lainnya. Yang kedelapan ini yaitu vitamin D. Vitamin D ini untuk meningkatkan sumber kesuburan, yaitu ada ikan tuna dan hati. Kemudian yang kesembilan ini ada vitamin C. Vitamin C ini untuk pembentukan sel telur dan antioksidan. Sumber dari vitamin C ada pada jambu biji, jeruk, dan mangga. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir yaitu tetap memantau berat badan agar tetap ideal. Kemudian status gizi sebelum hamil ada pada indeks massa tubuh. Nah, ini dia indeks massa tubuh. Apakah kamu normal, obesitas, atau kek? Sekian dari tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.